Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya bersyukur saya diberikan kesempatan untuk boleh melayani Bapak Ibu Saudara pada hari ini di dalam Mesbah Keluarga. Mari bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita tundukkan kepala kita berdoa memohon Roh Kudus boleh membuka hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau kami masih boleh datang ke hadapan Tuhan, kami boleh memuji menyembah Tuhan, dan saat ini kami mau merenungkan akan firman-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, supaya boleh dipakai dengan bahasa yang sederhana, menyampaikan firman-Mu bagi setiap kami Tuhan. Bila firman-Mu boleh mengubahkan, bukan hanya kami yang mendengarkan Tuhan, tetapi hamba-Mu juga yang menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes 2 ayat yang pertama hingga 11. Yohanes 2 ayat yang 1 hingga 11. Jika sudah menemukannya, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada umumnya setiap pasangan suami istri ya tentu ketika menikah kita tentu berharap bisa menemukan kebahagiaan ya di dalam rumah tangga kita. Nah, saya ingat beberapa hari yang lalu ya, saya melihat sebuah tayangan video mengenai seorang wanita yang sudah 4 kali menikah, dan ya, saat saat video ditayangkan hampir diceraikan oleh suaminya yang keempat ini. Dan sambil menangis dia berkata bahwa saya hanya ingin bahagia. Artinya dia ingin bahagia dalam rumah tangga, cuma itu kok yang dia impikan ya, dari rumah tangga yang pertama hingga keempat. Yang dia cari-cari itu sebenarnya hanyalah kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Namun tampaknya sulit ya untuk menemukan kebahagiaan di rumah tangga. Nah, saudara, waktu kita muda ya, sebelum kita menikah, tentu kita berpikir bahwa rumah tangga kita akan bahagia kalau kita menikah dengan pasangan yang ganteng, yang cantik gitu ya. Nah, makanya waktu pacaran kita berusaha mencari pasangan yang seganteng mungkin, secantik mungkin. Tapi kenyataannya setelah menikah kita tahu bahwa kecantikan fisik ya, ketampanan itu tidak bisa menjamin akan kebahagiaan dalam rumah tangga. Ya, buktinya artis seganteng Song Joong Ki ya, kalau Bapak sudah tahu, dan secantik Song Hye Kyo pun bisa gagal menemukan kebahagiaan di dalam rumah tangga mereka. Pada akhirnya mereka memilih untuk berpisah karena kemungkinan besar mereka merasa lebih bahagia kalau mereka hidup seorang diri daripada bersama dengan pasangannya. Nah, sebagian di antara kita yang mungkin berpikir kalau rumah tangga kita akan bahagia kalau kita menikah dengan orang yang populer, artis, orang yang terkenal, orang yang punya kuasa, yang terpandang, yang hebat.
Namun pada kenyataannya Bapak Saudara, kepopuleran pun juga tidak bisa menjamin adanya kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga. Buktinya artis-artis yang tadi saya sebutkan itu adalah artis yang populer. Bahkan pengacara top yang sangat kondang pun bisa bercerai. Apakah mereka kurang populer? Mereka kurang terpandang? Rasanya mereka sangat populer, mereka juga adalah orang-orang yang terpandang dan mereka adalah orang yang terkenal. Tapi kenyataannya kepopuleran tidak bisa menjamin kebahagiaan di dalam sebuah keluarga. Malah justru seringkali kepopuleran itu membuat mereka jadi sering masalah ya, karena mereka harus disorot oleh media ya, bahkan mereka banyak digosip-gosipkan gitu ya. Nah Bapak Saudara, ada juga di antara kita yang mungkin sebagian kita berpikir bahwa rumah tangga kita akan bahagia kalau kita menikah dengan orang yang kaya ya. Kita berpikir, aduh seandainya saya kawin sama orang yang lebih kaya pasti saya lebih bahagia ya. Kita berpikir kalau kita punya rumah, punya mobil, punya uang buat shopping, buat belanja, buat liburan, maka kita akan berbahagia. Saudara, memang tidak bisa dipungkiri bahwa uang bisa memberikan kita hiburan ya. Kita bisa wisata ya, kita punya uang untuk bisa beli makan, tentu itu ada sebuah hiburan buat kita. Tapi pada kenyataannya uang tidak bisa membeli kebahagiaan di dalam rumah tangga kita. Saudara, beberapa waktu yang lalu kita sangat dikejutkan dengan perceraian Bill Gates dengan istrinya yang telah menikah 27 tahun. Saudara, apakah Bill Gates dan istrinya kurang kaya? Saudara, mereka sangat kaya. Bahkan boleh dikatakan terawat kaya, saudara ya. Menurut Forbes ya, Bill Gates itu adalah orang terkaya keempat di dunia. Dan dia memiliki aset sebesar berapa? 130 miliar US dollar. Ya, artinya kalau di dalam rupiah itu bisa 1.885 triliun. Wah, tidak bisa terhitung lagi kayaknya ya. Nah, saudara, perceraian Bill Gates ini membuktikan bahwa uang tidak bisa memberikan kebahagiaan di dalam rumah tangga. Hingga akhirnya mereka memilih untuk berpisah karena tentunya mereka merasa lebih berbahagia mereka hidup seorang diri daripada hidup bersama dengan pasangannya. Saudara, saya tidak sedang bermaksud menjelek-jelekan atau mengecilkan pasangan-pasangan yang sebutkan tadi ya, mereka yang telah bercerai. Saya paham betul betapa sulitnya ya pasangan-pasangan rumah tangga mempertahankan rumah tangga mereka. Tetapi kenyataannya tidak bisa dipungkiri bahwa tampaknya memang sangat sulit bagi suami istri untuk menemukan kebahagiaan di dalam sebuah rumah tangga. Usaha manusia mau sebaik apapun, baik itu mendapatkan istri atau suami yang cantik, yang ganteng, yang gagah, atau menikah dengan orang populer, yang terkenal, yang punya kuasa, punya kekayaan, punya uang banyak, ternyata itu semua tidak menjamin bahwa kita akan menemukan kebahagiaan di dalam rumah tangga kita. Nah Bapak Saudara, jika demikian bagaimana dong ya? Nah saudara, pada umumnya setelah menikah 5 tahun ya, 10 tahun, 20 tahun, biasanya pernikahan mulai rasanya sulit untuk menemukan kebahagiaan. Ya kalau baru nikah ya kayaknya semua masih happy ya, semua berjalan dengan baik, lancar, jarang ada yang berantem ya, jarang ada konflik ya, bahkan dunia sering serasa milik berdua, yang lain kontrak gitu. Nah tapi saudara, tidak dengan pasangan suami istri yang ada di Kana ini. Saat itu ya mereka sedang melangsungkan pesta pernikahan mereka di Kana. Pesta belum selesai saudara ya, sedang berlangsung pesta itu. Baru saja mereka mau menapaki rumah tangga, tetapi mereka langsung diperhadapkan dengan sebuah permasalahan yang cukup berat menurut saya. Rumah tangga ini kekurangan anggur. Saudara, ini artinya keluarga ini kehilangan sukacita di dalam rumah tangganya. Saudara, anggur di dalam Alkitab itu adalah elemen yang sangat penting di dalam sebuah pesta perjamuan. Anggur adalah lambang sukacita, ya.
Kalau tidak ada anggur dalam sebuah pesta, itu artinya nggak ada sukacita di dalam keluarga itu. Maka pesta pernikahan zaman dulu itu selalu ada anggur. Sekarang juga ya, kalau kita pergi ke pesta kondangan-kondangan, seringkali kita bisa melihat ada acara champagne toast gitu ya. Mereka cheers family, mereka bersulang anggur ya satu dengan lainnya. Dan saudara, mengapa anggur digambarkan adalah sebuah kebahagiaan? Karena pada zaman dahulu anggur ditanam orang pada lereng-lereng bukit ya. Namanya juga di bukit ya, pasti udah sulit untuk mencapai ke sebuah bukit juga, dan kemudian sangat sulit untuk memanen anggur. Karena apa saudara? Karena ada binatang ternak ataupun binatang buas yang suka merusak tanaman anggur tersebut ya. Bahkan sebelum mereka bertumbuh, sebelum mereka berbuah, udah dirusakin sama binatang buas, sama binatang-binatang ternak. Maka zaman dulu orang sering membuat pagar saudara ya, atau mereka membuat tembok agar binatang-binatang itu tidak merusak tanaman anggur mereka. Waktu mereka mau menanam anggur juga ya, itu juga bukan sesuatu yang mudah, karena mereka harus gali tanahnya, kemudian mereka harus bersihkan dengan batu-batu, kemudian cabang-cabang atau ranting-ranting dari pohon anggur itu harus ditopang dengan tongkat atau dengan tiang penyangga ya, sehingga pohon itu bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Nah, belum lagi kalau musim hujan saudara-saudara. Kalau musim hujan itu buah anggur yang ada benyek saudara ya, rusak, pecah-pecah, hancur saudara. Maka untuk menghasilkan sebuah anggur yang baik itu harus kurang lebih menunggu 3-4 bulan dalam keadaan kering ya. Berturut-turut 3-4 bulan kering. Nah, itu baru bisa menghasilkan buah anggur yang baik. Nah, kurang lebih dalam setahun hanya ada 2 kali potensi untuk bisa berbuah. Nah, sehingga ketika orang menanam buah anggur dan orang berhasil memanennya, maka orang akan sangat berbahagia dan bersukacita. Nah, belum lagi saudara, untuk membuat anggur yang lezat ya, minuman anggur yang lezat dan nikmat, itu juga bukan sesuatu hal yang mudah. Karena untuk menghasilkan minuman anggur yang lezat dan nikmat itu, orang-orang harus mengambil buah yang tadi udah ditanamnya susah ya, harus nunggu beberapa bulan baru bisa menghasilkan buah yang baik. Kemudian buah anggur yang terbaik dan terpilih inilah kemudian mereka harus fermentasikan ya. Mereka harus fermentasikan, ada yang bulanan, ada yang tahunan, bahkan ada yang puluhan tahun. Membutuhkan waktu dan proses yang panjang sampai anggur-anggur itu, buah-buah anggur itu bisa menghasilkan minuman anggur yang lezat dan nikmat. Jadi kalau orang berhasil bisa bikin minuman anggur ya yang enak, maka itu suatu kebahagiaan yang luar biasa. Maka tidak heran anggur seringkali diidentikan, digambarkan dengan sebuah kebahagiaan. Nah, Bapak Saudara, kita bersyukur ya, sebelum kejadian pasangan suami istri di Kana ini kehilangan kebahagiaan atau sukacita mereka telah mengambil satu keputusan yang sangat tepat, sangat benar, dan sangat penting dalam kehidupan mereka. Yaitu apa saudara? Mereka mengundang Yesus hadir di dalam rumah tangga mereka. Saudara, mereka tidak mengundang Yesus setelah kejadian kehabisan anggur, enggak. Ya, mereka mengundang Yesus sebelum masalah itu muncul di dalam rumah tangga mereka. Saudara, berapa banyak di antara kita yang mengundang Yesus ya, menunggu Yesus hadir di dalam kehidupan kita setelah rumah tangga kita timbul masalah. Atau kita seperti sepasang suami istri yang di Kana ini. Kita mengundang dia, kita membiarkan dia mengintervensi kehidupan rumah tangga kita sebelum ada konflik terjadi di dalam rumah tangga kita. Dan saudara, kita harus tahu bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, bukanlah jasa cleaning service yang saudara bisa suruh datang kalau ada masalah. Dan kemudian kalau masalah rumah tangga sudah beres, saudara bisa usir dia untuk pergi. Nanti kalau ada masalah datang lagi, baru saudara undang dia lagi untuk datang untuk beresin. Saudara, hati-hati. Yesus adalah Tuhan yang seharusnya kita undang, kita persilahkan untuk hadir di rumah tangga kita.
baik ada atau tidak ada masalah. Yesus harus menjadi Tuhan di dalam rumah tangga kita, bukan menunggu masalah sudah datang baru kita undang Yesus untuk hadir. Saudara, kita bisa melihat bahwa keputusan yang diambil oleh pasangan di Kana ini sangat tepat, karena mereka mengundang Yesus hadir di dalam pernikahan mereka sebelum mereka kehilangan sukacita di dalam rumah tangga mereka. Saudara, Yesus hadir di dalam pernikahan mereka yang tadinya mereka sudah kehabisan anggur, mereka yang tadinya sudah kehilangan sukacita, yang seharusnya rumah tangga itu harus menunggu lama untuk bisa mendapatkan anggur yang enak. Saudara, dengan kehadiran Yesus Kristus di dalam rumah tangga mereka, dalam pernikahan mereka, maka semua masalah beres. Ya saudara, sukacita dan damai sejahtera yang tadinya hampir hilang di dalam keluarga mereka justru berbalik, saudara ya, berlimpah ruah. Satu tempayan bisa berisi 75 sampai 110 liter, berisikan penuh anggur, saudara. Dan saudara, bahkan pemimpin pesta mengatakan bahwa anggur yang dia minum pada saat itu, air yang telah diubah menjadi anggur yang dibuat oleh Yesus, itulah anggur yang terbaik yang ia pernah minum di dalam pesta itu. Saudara, jika hari ini rumah tangga kita kehilangan anggur, kita kehilangan sukacita, saudara mungkin merasa rumah tangga kita sudah tawar, seperti air putih di dalam pesta itu yang rasanya tidak ada rasa lagi, tidak ada kebahagiaan. Saudara mungkin sudah berputus asa dan saudara berpikir-pikir waktu yang tepat untuk bercerai. Saudara, berhentilah. Dengarkanlah firman Tuhan baik-baik pada hari ini. Saudara masih mempunyai harapan. Rumah tangga saudara masih mempunyai harapan. Saudara bisa menemukan kebahagiaan saudara di dalam rumah tangga saudara. Bukan dari hal-hal duniawi, bukan dari usaha manusia, bukan dari ketampanan, kecantikan fisik, bukan juga dari popularitas dunia, bukan juga dari harta yang fana. Tetapi satu-satunya jalan untuk menemukan kebahagiaan di dalam rumah tangga saudara, yaitu dengan mengundang Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, dan biarkan Dia mengintervensi rumah tangga saudara. Biarkan Dia mengambil alih rumah tangga saudara. Saudara, ada berapa banyak di antara kita yang hari ini kita telah sungguh-sungguh mengundang Yesus masuk ke dalam keluarga kita. Setiap pagi, setiap malam, apa yang menjadi doa kita? Sumpah serapakah? Keluhan-keluhan tentang kekurangan suami atau istri kita, itukah yang kita keluarkan kepada Tuhan, yang kita sampaikan kepada Tuhan? Atau sebaliknya, kita minta kepada Tuhan, Tuhan Yesus, suami saya, istri saya memang banyak kekurangan, tapi saya pun banyak kekurangan. Kerinduan saya cuma satu, ya Tuhan, masuklah. Saya undang Engkau hadir di dalam rumah tangga saya. Masuklah, bertatalah di dalam rumah tangga saya. Ambil alihlah di dalam rumah tangga saya. Intervensilah keluarga saya. Saudara, jika itu yang menjadi doa dan kerinduan kita setiap hari yang kita mohonkan kepada Tuhan, maka saya sangat yakin bahwa rumah tangga kita akan mengalami mukjizat seperti pernikahan di Kana. Tuhan akan ubahkan rumah tangga kita yang sudah tawar, yang mungkin sudah tidak ada rasa seperti air putih, akan Ia ubahkan menjadi anggur yang penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Karena apa, saudara? Karena Yesus sendiri yang berkata di dalam Yohanes 15 ayat 1 dan 5. Dia berkata, Akulah pokok anggur yang benar. Saudara lihat, anggur adalah gambar kebahagiaan. Dan Yesus berkata, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Akulah pokok anggur. Hei, aku loh sumber sukacitamu di dalam keluarga ini. Dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah saudara, mari kita ambil keputusan
yang benar dan tepat seperti yang diambil oleh pasangan yang di Kana. Mereka mengundang Yesus hadir di dalam rumah tangga mereka sebelum masalah hadir di dalam rumah mereka. Saudara, yang kedua, setelah kita mengundang Yesus Kristus untuk masuk di dalam rumah tangga kita, yang kedua ada hal yang harus kita lakukan. Kita gak boleh berdiam diri, kita harus meresponinya. Dengan apa, saudara? Dengan melakukan seluruh perintah atau seluruh perkataannya. Saudara, itu adalah yang dikatakan oleh Maria, ya. Dia katakan itu kepada pelayannya di dalam ayat ke-5. Dia berkata, apa yang dikatakan Yesus, ya, dalam kurung Yesus kepadamu, buatlah itu. Artinya, saudara, mukjizat air menjadi anggur itu sangat besar kaitannya dengan respon dari pelayan-pelayan di pesta itu. Coba bayangkan jika Yesus berkata, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, kemudian cedoklah, bawalah air itu, ya, yang sudah diubahkan menjadi anggur itu ke pemimpin pesta. Tapi pelayannya tuh malah diam-diam aja, bengong-bengong, gak mau respon, ya. Atau mungkin mereka menggerutu, ya, apa-apaan sih, ngapain sih, ya, isi penuh, udah jelas-jelas gak ada anggur. Saudara, kalau itu yang menjadi respon para pelayan, ya, saya sangat yakin mukjizat air itu yang diubahkan menjadi anggur itu mustahil untuk terjadi sekalipun Yesus ada di sana. Karena apa? Karena mukjizat yang Yesus lakukan seringkali bergantung bagaimana respon kita terhadap perintahnya. Saudara, jika Yesus hari ini memerintahkan kita untuk mengampuni suami atau istri kita, saudara, percayalah bahwa Tuhan hendak melakukan mukjizat di tengah-tengah keluarga kita. Namun jika kita menolak untuk melakukannya, maka sulit bagi Yesus untuk mengubah rumah tangga kita yang mungkin sudah tawar menjadi anggur yang penuh dengan sukacita. Sebaliknya, jika kita mau meresponi perintahnya, maka saya sangat yakin mukjizat akan segera terjadi di dalam keluarga saudara. Saudara, jika hari ini Tuhan perintahkan, hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri. Lakukanlah, istri-istri. Ingat pesan Ibu Maria. Apa yang dikatakan Yesus kepadamu, buatlah itu. Saudara, jika hari ini Tuhan perintahkan kepada engkau, bapak-bapak, hai suami, kasihilah istrimu sebagai mana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Suami-suami, lakukanlah perintah Tuhan ini. Ingat pesan Ibu Maria. Apa yang dikatakan Yesus kepadamu, buatlah itu. Saya berdoa dan saya yakin Tuhan Yesus akan melakukan mukjizat yang besar bagi keluarga Bapak Ibu Saudara. Rumah tangga yang retak akan Tuhan pulihkan. Rumah tangga yang sudah kehilangan sukacita, kehilangan harmonis, Tuhan akan berikan sukacita, damai sejahtera yang abadi yang berasal daripadanya. Amin. Mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang telah menegur kami. Tuhan, ampuni kami. Seringkali kami tidak mengundang Engkau untuk boleh sungguh-sungguh hadir dalam rumah tangga kami. Kami hanya ibadah setiap hari Minggu, namun hari lepas hari kami akan lupa bahwa seharusnya kami harus mengundang Engkau untuk masuk dalam rumah tangga kami dan bertata di dalam rumah tangga kami. Tuhan, tolong setiap rumah tangga Bapak Ibu Saudara yang ada di GKR Gedong, Tuhan pakai mereka. Tuhan akan ubahkan, pulihkan keluarga-keluarga. Kami percaya bahwa mukjizat-Mu nyata. Kami memberkati, Roh Kudus-Mu menolong kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami bukan hanya mendengarkannya, tetapi kami boleh melakukannya sehingga keluarga kami boleh dipulihkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.